Selanjutnya, kesalahan apa sih yang sering terjadi? Nah, mad arid lisukun itu teman-teman, banyak di antara kita selalu menganggap mad arid lisukun berada di akhir ayat. Contohnya pada al-kafirun. Nah, selalu banyak yang menganggap seperti itu. Namun, itu persepsi yang kurang tepat. Bisa jadi di pertengahan ayat itu bisa jadi termasuk mad arid disukun ketika Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El-Ghifari Channel. Sahabat El-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Kafirun ayat yang pertama, di mana pembahasan kali ini yaitu pada kata Al-Kafirun. Nah, jadi teman-teman, pada kata Al-Kafirun itu terdapat hukum tajwid yang disebut dengan mad arid lis sukun. Nah, apa mad arid lis sukun? Secara bahasa teman-teman, mad itu panjang, arid itu tiba-tiba, lis sukun itu mati. Jadi secara bahasa, mad arid lis sukun itu yaitu bacaan panjang yang matinya tiba-tiba karena waqaf atau berhenti. Ya, karena waqaf atau berhenti. Mau berhentinya memang di akhir ayat ataupun di pertengahan ayat karena memang terpaksa waqaf karena nafas dan sebagainya lah. Nah, syaratnya apa sih yang bisa termasuk dengan mad arid lis sukun? Syaratnya teman-teman yaitu apabila terdapat mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Ini syaratnya. Yang pertama, dia mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Nah, mad tabi'i itu apa teman-teman? Mad tabi'i itu ketika al-dhammah ya bertemu dengan waw sukun, ketika ada kasrah bertemu dengan ya sukun, dan ketika ada fathah bertemu dengan alif. Nah, itu disebut dengan mad tabi'i. Dalam konteks qul ya ayyuhal kafirun, mana mad tabi'inya teman-teman? Jadi mad tabi'inya adalah waw sukun diawali dhammah atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Mad tabi'inya adalah ini. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya mana? Yaitu huruf nun yang berharokat fathah. Dan syarat yang ketiga, dia diwaqaf, ya, diwaqaf. Kalau tidak diwaqaf, maka dia hanya termasuk dengan mad tabi'i saja tanpa mad arid lis sukun. Tapi ketika diwaqafkan, maka dia akan masuk ke kategori mad arid lis sukun. Masuk ke sini. Baik, bisa dipahami sampai sini? Nah, selanjutnya, kesalahan apa sih yang sering terjadi? Nah, mad arid lis sukun itu teman-teman, banyak di antara kita selalu menganggap mad arid lis sukun berada di akhir ayat. Contohnya pada al-kafirun. Nah, selalu banyak yang menganggap seperti itu. Namun, itu persepsi yang kurang tepat. Bisa jadi di pertengahan ayat itu bisa jadi termasuk mad arid lis sukun ketika diwaqafkan atau dipaksa waqaf di tengah ayat. Contohnya mana? Yaitu contohnya pada innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Nah, di sini ada kata innal muttaqin. Ya, ketika kondisi saat saya baca tadi dengan diwasolkan atau dilanjutkan, maka di sini hanya ada satu hukum, yaitu mad tabi'i saja. Namun ketika saya wakafkan di sini, misalkan nafas saya nggak cukup nih untuk melanjutkan sampai wanahar,
Maka innal muttaqin. Nah, nunnya, nun hidupnya disukunkan, kemudian dibaca panjang, dibaca mad arid lis sukun. Nah, seperti itu teman-teman. Maka ini termasuk kategori mad arid lis sukun ketika kita berhenti di sini. Namun kita harus ulangi lagi. Tidak boleh fihi jannati wa nahar. Itu tidak boleh, kurang tepat karena ini bukan waqaf. Yang tanda waqaf seperti waqful ula, waqaf lazim dan sebagainya itu bukan tanda waqaf. Emang karena kita terpaksa waqaf di sini karena nafas gitu. Jadi harus ulangi lagi ya. Itu namanya waqaf mubtada. Jadi tanda berhenti karena nafas kita nggak cukup. Kemudian kita ulangi lagi. Innal muttaqin. Nah, nggak kuat, ulangi lagi. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hilangkan persepsi kita mad arid lis sukun itu selalu ada di akhir ayat. Itu kurang tepat. Nah, ketika kita sudah baca mad arid lis sukun, maka panjangnya boleh dibaca panjang 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Diperbolehkan. Asalkan dalam satu waktu membaca harus distabilkan. Kalau kita bacanya 1 alif, ya 1 alif semua. Kalau 2 alif, 2 alif semua. Kalau 3 alif, 3 alif semua. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kalau 1 alif. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu 2 alif. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu 3 alif. Semuanya benar. Boleh pakai 1 alif, boleh pakai 2 alif, boleh 3 alif. Asalkan syarat-syarat yang tadi dipenuhi. Demikian teman-teman pembahasan mengenai hukum mad arid lis sukun pada surah Al-Kafirun ayat yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu tajwid. Dan jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya, silahkan ketik saja di kolom komentar. Insyaallah nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.